Bayangkan dosennya lagi jelasin di papan tulis, pintu diketok, Assalamualaikum, ganggu. Kalau dulu offline, dosennya membuat peraturan maksimal keterlambatan, yaitu toleransinya 15 menit. Kalau di online kayak ginian, halo, aku Enius, kembali lagi di channelku. Aku suka ngebahas konten-konten perkuliahan, tips kuliah, tips beasiswa, tips personal branding untuk teman-teman mahasiswa. Jadi yang berkenan, monggo di subscribe channel ini supaya apa ya? Supaya aja lah ya, nanti kalau isi supaya subscriber banyak ya, ataupun supaya aku dapat ads lah gitu. Oke, lanjut. Tipe mahasiswa itu bermacam-macam ya. Biasanya ada yang menjadi kesenangan dosen. Biasanya apa ini? Orang yang pinter, aktif di kelas, dan yang ngerjain tugas selalu on time, nggak pernah buat masalah sama dosen. Ini bisa jadi kesayangan dosen. Biasanya bakalan jadi asisten dosen gitu, atau mungkin dituju jadi ketua kelas dalam matkul itu. Ya coba, punya teman kayak gituan nggak? Coba di share di kolom komentar, orangnya gimana, apakah asik atau mungkin caper. Tapi ada juga mahasiswa yang itu biasanya kurang disenangi sama dosen. Biasanya mahasiswa ini yang bandel ya, udah duduk paling belakang, ribut, sering buat masalah, ngerjain tugas selalu telat, ada aja alasannya pas di kelas telat terus. Itu yang bikin dosen kadang geram gitu. Tiba-tiba dikasih nilai kau mati, kau nangis, kau kan mampus, kau dapat kan. Dan masih banyak tipe-tipe mahasiswa yang itu ya ada di lingkungan kita gitu, yang baik, hampir baik, yang jahat, bandel, semuanya ada ya. Sama kayak di SMA, di perkuliahan juga hal yang sama terjadi. Tapi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan sama mahasiswa itu ketika di dalam kelas, terutama ketika berhadapan sama dosen. Apa aja itu? Nah, ini dia mahasiswa yang bisa menyebalkan di mata dosen. Bertanya di dalam kelas itu bisa bikin dosen senang loh. Ya paham lah, ya karena dosen nganggap bahwa oke, kelasku aktif. Tapi tergantung dosennya juga. Tapi sebenarnya nggak masalah ya ketika kau itu nanya. Asalkan pertanyaanmu yang bener lah. Jangan tanyakan pertanyaan yang itu udah ada di Google, ataupun pertanyaan yang sebenarnya kau itu udah tahu. Lebih tepatnya ngetes si dosennya, atau mungkin kau itu nyari perhatian dari dosennya. Dosen itu udah bertahun-tahun cuy, berpengalaman mengajari mahasiswa dan bertemu dengan karakter mahasiswa yang berbeda-beda, tapi setiap tahun juga bakalan terulang karakter itu, walaupun angkatannya berbeda atau orang yang berbeda. Jadi dia udah tahu mana mahasiswa yang memang itu beneran nanya, atau cuman sekedar tampang muka atau cari perhatian ke dosennya. Hati-hati, ini bisa berdampak ke kau, bisa-bisa disemprot kau di depan orang rame. Kan yang malu siapa? Ya siapa? Ya kau lah, masa aku yang malu? Kalau dulu offline, dosennya membuat peraturan maksimal keterlambatan, yaitu toleransinya 15 menit. Tapi itu tergantung dari dosennya, sesuai dengan persetujuan di awal kelas dengan dosen dan mahasiswa. Kalau di online kayak gini ya, nggak tahu ya apakah juga ada, tapi sepertinya ada sih, ada toleransi gitu untuk mahasiswa masuk ke dalam Zoom, ada batas jamnya. Ketika kamu ngelewatin batas toleransi jam yang sudah dibuat ini, kemungkinan kamu nggak bisa masuk kelas. Kalau online ya kamu bisa masuk Zoom, tapi kamu tetap dianggap alpha. Dosen nggak senang dengan mahasiswa yang suka telat. Itu mengganggu konsentrasi atau suasana pembelajaran. Apalagi kalau offline, bayangkan dosennya lagi jelasin di papan tulis, pintu diketok, Assalamualaikum, ganggu. Mohon maaf Pak, saya terlambat karena tadi ban bocor, izin masuk Bu. Bayangin lagi ngejelasin kayak nulis papan tulis terus ada yang ngomong, itu bisa bikin dosen geram cuy. Di online ya biasanya paling ya tiba-tiba ya ngechat di room chat, atau mungkin tiba-tiba on mic, mohon maaf Bu saya telat. Itu juga bisa mengganggu suasana pembelajaran. Nah ketika memang kamu telat ya mending DC dia, atau mungkin nanti di akhir setelah pembelajaran baru kamu sampaikan. Ketika pembelajaran berlangsung, kau off cam, coba berdiri di posisi ibunya atau bapak dosennya, capek-capek nyiapin materi, udah berusaha untuk hadir di kelas, nyiapin waktu, nyiapin tenaga, tiba-tiba kau off cam. Di mana hati nuranimu, Jubaidah? Hargai dosennya cuy. Masa iya scroll TikTok, scroll IG kau bisa nyampe 4 jam, malah bisa 12 jam gitu, sedangkan kelas yang hanya 2 jam
on cam kau nggak bisa, itu berarti ada yang salah di jiwamu. Kalau mau dihargai, hargai dulu orang lain supaya kamu dihargai, terutama dosen cuy. Coba belajar menghargai dosen dengan cara on cam. Dengan cara on cam mereka itu bakalan senang gitu bahwa ya mahasiswaku ada di sini sedang memperhatikan aku. Nggak apa-apa nggak nanya, yang penting on cam, oke?